Ini hanyalah perpustakaan di keluarga Yun. Perpustakaan yang lebih besar sebenarnya ada di bawah tanah. Buku-buku di sana tidak dibuka untuk umum. Koleksi buku-buku di sana semuanya buku-buku unik dan langka. Semuanya merupakan harta peninggalan nenek moyang. Perpustakaan ini resmi terbuka untuk anggota keluarga, jadi siapa saja bisa masuk dan keluar dengan ID mereka. Wah, tidak sia-sia aku datang bertamu ke sini hari ini. Samudra ilmu seharusnya ada di sini. Tuan, apa yang terjadi? Kenapa tergesa-gesa? CEO Yin dari grup keluarga Yin datang. Sekarang ada di depan pintu. Yin Shichen datang? CEO Yin datang berkunjung. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan tamu terhormat menunggu di depan pintu. Cepat pergi untuk menyambutnya. Bukan aku yang memanggilnya datang, aku tidak tahu apa-apa. Ini? CEO sudah bisa turun. Ternyata datang begitu banyak orang. Untuk apa dia datang membawa banyak orang ke rumah Yun? Aku tidak tahu kalau CEO Yin akan berkunjung. Maaf bila kurang sambutannya. Dia aslinya lebih cantik daripada di foto. Nyonya Yin memang sangat cantik. Iya, lebih cantik dari fotonya. Penampilannya yang begitu cantik, malah dilihat oleh begitu banyak orang. Maaf aku datang tanpa diundang. Aku datang untuk menjemput Sisi pulang. Siapa yang ingin pulang? Aku jelas-jelas baru datang. Aku bahkan masih belum makan siang. Apa maksudmu datang dengan begitu banyak orang? Kamu datang tanpa diundang saja sudah tidak sopan. Kenapa kamu membawa begitu banyak orang? Mana ada. CEO Yin dan semua orang bersedia berkunjung ke rumah sederhana ini sudah merupakan kehormatan bagi keluarga Yun. Apakah dia marah karena ini? Biarkan mereka semua pergi. Baik. Syukurlah. Begini sudah kan? Dia masih marah? Yin Shichen, kamu juga punya hari ini. Mungkinkah dia marah bukan karena ini? Apakah dia masih marah karena masalah aku meninggalkannya sendirian? Mungkinkah ketulusanku masih belum cukup? Tapi aku masih belum membuat perhitungan dengannya. Dia ternyata punya hubungan begitu dekat dengan musisi di belakangku. CEO Yin, silakan masuk. Makan siang akan segera siap. Sisi adalah milikku. Apakah otak Shichen terbakar hari ini? Dia datang ke sini untuk bermesraan denganku di depan banyak orang. Aku dengar kalau keluarga Yun punya 3 hal berharga, buku, obat-obatan, dan teh. Hari ini aku melihatnya ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Jarum perak Baihao sudah merupakan kualitas terbaik. Teh ini sudah tidak ternilai harganya di luar sana. Tidak tahu apakah yang Yin Shichen katakan benar. Rupanya CEO Yin adalah seorang sastrawan yang elegan. Benar. Setelah memetik setumpuk daun teh ini, tidak disangka Tuhan tiba-tiba memalingkan wajahnya dan turun hujan yang sangat deras selama seminggu penuh. Teh ini juga kehilangan daya tarik itu. Kebetulan aku juga punya setumpuk jarum perak Baihao ini. Kebetulan tumpukan ini dipanggang sehari sebelum setumpuk itu. Jadi wanginya masih termasuk sempurna. Jika Tuan Yun tidak keberatan, maka aku akan memberikannya kepada Tuan Yun untuk mencobanya. Tidak disangka, Yin Shichen adalah orang yang sangat berbakat. Apakah yang dikatakannya benar? Benar.
Awalnya aku pikirin Shinchan adalah orang yang mendominasi, kejam, dingin, dan mengandalkan kekuatan keluarganya untuk mendominasi. Tidak disangka, dia adalah lawan yang berbakat dan banyak akal. Apakah ini adalah Yin Shinchan yang ku kenal? Kenapa tidak peduli kemanapun dia pergi, dia dapat membuat orang yang pernah membencinya satu persatu dapat mengesampingkan prasangka mereka dan bersikap baik padanya. Lepas, aku ingin pergi ke toilet. Kebetulan, aku juga ingin pergi. Maaf sekali, kami pergi ke toilet dulu. Sisi tidak membawa asisten, aku khawatir padanya, jadi aku akan pergi menemaninya. Baik. Pelayan, bawa mereka berdua ke toilet. Yin Shinchan, apa maksudmu? Kamu beritahu padaku apa yang harus aku lakukan agar kamu merasa puas? Jangan nangis. Yin Shinchan, apa yang terjadi dengannya? Apakah dia sudah gila? Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Yin Shinchan, kamu brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yin Shinchan? Jangan menangis, hatiku akan sakit. Yin Shinchan, dasar brengsek. Malam ini seharusnya bisa satu kamar dengan Sisi, kan? Rasanya atmosfer mereka berbeda dari sebelumnya. Rona, aku sudah bilang pada Gorge untuk membersihkan kamar sebelah untukmu. Kamu pindah ke sana. Tubuh Sisi semakin tidak nyaman sekarang. Lebih baik aku yang menjaganya di sini. Apa yang dia katakan? Dia ingin menjagaku di kamarku? Baiklah, aku akan tinggal di sebelah. Tidak masalah, asal tidak membiarkan aku tinggal di sebelah bosku. Aku sungguh tidak mengerti apa yang dia pikirkan. Hah? Begitu terburu-buru ingin melemparkan diri ke pelukanku? Marahmu seharusnya sudah reda, kan? Omong kosong, tentu saja tidak. Malam itu, si Wei benar-benar sakit. Aku bukan sengaja ingin membatalkan janji. Baik, aku tanya sebuah pertanyaan padamu. Siapa aku di dalam hatimu? Apakah kamu pernah benar-benar menganggapku sebagai istrimu? Omong kosong, tentu saja tidak. Shinchan, kamu sudah pulang? Maaf, aku tidak mengganggu kalian, kan? Tampaknya aku datang tepat waktu. Ada apa? George barusan ada urusan mencarimu. Sepertinya dia ada urusan penting. Sisi, kamu tunggu aku. Aku akan kembali nanti. Dia barusan bilang tidak. Apakah maksudnya dia tidak akan mencintaiku? Sisi, jangan salahkan aku karena banyak bicara. Kamu sedang hamil sekarang, jangan pergi sembarangan. Bisakah kamu tidak membuat orang khawatir? Kamu begitu egois, itu akan mudah mengalihkan perhatian si Chen.